Oke, kembali lagi di Kongko Sport. Mau ngomong apa aja? Kecewa, sedih, marah. Aduh, kenapa diputusin? Sakit perut nih. Gak ada. Indonesia harus mengakhiri mimpinya, ya, mengakhiri mimpi di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ya kalau menurut gua, ya udahlah ya. Harusnya tuh di skenario tuh kalau mau dijalankan skenario harusnya Indonesia yang menang 1-0. Yalah. Tapi akhirnya berkata lain Irak yang menang 1-0 atas Indonesia. Tapi ya udahlah ya, maksudnya terima kasih sekali lagi untuk timnas Indonesia, untuk para pemain-pemain yang sangat luar biasa. Hanya pemain ya? Hanya pemain. Hanya pemain. Squad Garuda yang sudah berjuang dari awal sampai akhir. Iya, hanya bener. pemain. Karena kan mereka yang di lapangan lari-lari gitu ya. Iyalah. Salut, tepuk tangan sekali lagi untuk Garuda Muda, luar biasa. Garuda, ya pokoknya ini U23 apa? Senior dong. Senior ya. Senior. Pokoknya untuk pemain-pemain timnas Indonesia, hormat dari Kongko Sport. Terima kasih sudah berjuang, walaupun kita tidak sampai di titik yang mana yang harusnya kita impikan. Ya, semua dari Sabang sampai Merauke impikan bahwa Indonesia masuk Piala Dunia. Tapi nggak apa-apa, kalian luar biasa, kalian sudah hebat. Dan Bung Teja. Wahai Bung Teja. Bung Teja. Ya. Menurut Anda bagaimana Bung Teja? Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia? Apakah ada turnamen lain yang tersisa atau? Turnamen lain tuh ada. Okay. Cuman sebelum kita masuk turnamen lain, kita harus bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan. Apa maksudnya? Jadi apa misalnya kita yang bertanggung jawab? Enggak dong. Enggak dong. Oh, mempertanggung jawab. Iya, harus ada pertanggungjawaban dari harus ada evaluasi yang besar-besaran dari pihak federasi, untuk kepelatihan atau federasinya sendiri. Itu harus apa ya? Introspeksi diri bahwa kalian harus akui bahwa kalian itu salah. Salah besar yang kalian sudah lakukan yang akhirnya menumbalkan impian dari mimpi dari masyarakat Indonesia. Apa tuh contohnya kesalahan? Ya kesalahannya kan di satu, kita udah tahu dalamnya pertandingan turnamen di pertengahan diganti pelatih yang baru. Bang berharap apa? Kalau berharap dengan statement bilang, oh bisa mempermudah langkah Indonesia untuk menjadi lebih baik, untuk masuk Piala Dunia. Tapi nyatanya hari ini yang kita dapat apa? Tapi kan ya benar kata gue juga kemarin kan gue pernah bilang kan bahwa mengganti pelatih itu bukanlah serta-merta jalan keluar untuk membuat tim lebih baik. Nggak bisa, ya kalau katanya beberapa pandit kan bilang kamu harus tahu bahwa pelatih kan bukan tukang sulap. Ya kalau sudah tahu bukan tukang sulap, ngapain kamu ganti pertengahan? Iya, benar juga lagi. Ya kan? Kan emang harus dari kayak lu nih. Anggaplah nih kita ibaratkan gitu. Kita ngomong Teja ini ya. Teja ini adalah seorang manajer di sebuah restoran yang baru saja dibangun. Yo. Misal. Terus abis itu dengan dengan kinerja lu ini semua dari restoran dari nol banget sampai rame, sampai ada karyawan, sampai ada manajemen yang terstruktur dan lain sebagainya. Udah running nih. Tiba-tiba bos lu bilang gini, Teja, terima kasih atas bantuannya. Saya sudah punya orang pengganti untuk kamu. Itu rasanya gimana aja? Sakit hati lah. Nah mungkin kayak gitu kali ya. Itu yang diibaratkan oleh, maksudnya gini. Karena kalau kita lihat di zaman beliau STY itu dari roots banget tuh, dari akar banget tuh. Gila, sampai dibangun bla 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 bla. Kita nggak pernah punya pelatih yang mau ngurusin sampai sedetil-detil itu, yang dalam artian apa efek dari Sintayong ini yang membuat kita tuh kenapa bisa mengelulukan dia, kenapa sampai supporter kemarin di stadion di akhir laga sampai teriak-teriak nama beliau, STY, karena apa yang dia lakukan tuh secara tulus, yang dalam artian tulus sampai mengena ke masyarakat luas, dari pelatihan pemain, mentality pemain, makannya, mindset seorang atlet. Dulu kita kalau ketemu Thailand, kita pikiran kita mindset kalah nih. Ini supporternya, bukan yang main nih. Kalah nih. Semenjak Sintayong masuk, berubah tuh mindset pemain, berani fight, berani tabrak, berani benturan, mau kecil badan kecil nggak peduli, yang penting fight dulu. Itu ngefek nih ke kita yang supporter, kita yang nonton ini. Bahkan sampai Jepang pun kita punya, Jepang ini udah high level deh. Ya. Kita masih punya pikiran chance kayak
seri itu masih ada. Masih ada ya? Seri atau menang tuh masih ada peluang itu. Sampai gitu loh. Gila juga ya. Iya kan? Keren. Makanya sekarang kita mau mikir ketemu Thailand lagi nih. Hah. Kita balik lagi ke setelan pabrik, Uli. Oke. Ya, kayak nggak percaya diri lagi ketemu Nggak percaya Thailand. diri lagi karena mungkin kita sudah Ya karena keputusan yang diambil contoh kayak kemarin. ya itu sih ya. Makanya itu perlu ada Ya gimana sih itu maksudnya itu kembali lagi masyarakat yang menilai ya kan. Masyarakat udah nilai kok. Harus Iya. tahu diri aja sih. Iya. Waduh, nyapuinnya gimana ya ini susah banget nih nyapuin. Tapi ya, intinya itu, maksudnya ya udahlah Indonesia kita tahu sekarang gagal nih. Gagal. Berarti harus ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab Apa betul. nih gitu? Dari supporter yang fanbase-nya besar, La Grande, Ultras juga sudah menuntut. Udah menuntut ini. Sudah menuntut itu. Jadi dari federasi harusnya sudah bisa memberikan statement apa misalnya. Apa yang harus dilakukan, evaluasi kah atau apakah kalian kasih statement. Jangan kalian cuma diam-diam aja kayak pura-pura nggak tahu. Kan nggak bisa seperti itu juga. Ya. Begitupun pundit-pundit yang kemarin kan, yang kemarin bicara banyak. Oh, STF gini. Ah, sekarang waktunya kalian bicara juga. Jangan kalian diam. Itu Jangan sih yang kalian betul. diam, itu aja. Kalian kemarin pas Sintayong kalian bicara banyak, sekarang waktunya kalian ngomong, jangan kalian diam. Kenapa? Hasilnya juga Hasilnya kan kalian bilang, oh tanpa keturunan STY bisa apa? Nah ini sekarang full keturunan nih bro. ini. Patrick bisa apa? Ya, itu dia. Gitu bos. Kembali lagi yang menakodai ya, yang Iya. yang meracik ramuannya. Karena kalau kita lihat kalau misalnya ini gue bukan bermaksud membandingkan, tapi ketika sampai di titik ini Pak bakal ada satu perbandingan pasti. Pasti. Nah, kayak kemarin Sintayong baru datang ke sini, beliau ngeracik apa aja tuh? U20, 20, U23, senior. senior. Dan semuanya Dan tuh semuanya tuh lolos Piala Asia. lolos Piala Asia. Yang istilahnya ya notabene berat lah. Untuk Oke. seorang satu pelatih ya. Sekarang kan pelatihnya banyak ini. Oh, pelatihnya banyak Ya, sekarang ya? tim pelatihan Pura-pura terbaik. nggak tahu. Tim pelatihan terbaik katanya. Oke. Ya, digadang-gadangkan bahwa gerbong yang segitu banyak bisa membuat tahu apa nggak lolos juga. Iya. Ya, ini- dua tiga nggak lolos, Pildun nggak lolos, hancur Terus mainnya. Masih apa? Tinggal terakhir nih Piala Asia. Nah itu Piala kan, Asia. Nah, ini kenang-kenangan dari Sintayong ya ya. itu gift Ini kan dari Sintayong. Sintayong yang ngelolosin Iya, kan? yang bawa Piala Asia yang kita nggak pernah lolos kan, pernah dulu, tapi sebagai tuan rumah. Sebagai Waktu tuan itu. rumah. Waktu itu kalau tuan rumah kan otomatis kan Itu dapat slot kan. zaman Bambang Pamungkas, Ya. ya, zaman Firman Utina. Oke, Ya masih kan? ada Karena tuan rumah. Ilham Jaya Kusuma. Iya. Iya nggak sih? Ada. Bener nggak sih? Ada, tapi kan? nggak masuk squad. Ya zaman itulah. Kayak zaman-zaman itu ya, zaman-zaman itu. Nah sekarang kan ini pasti ada lagi Ya nih. sekarang kan giveaway nih. Kenang-kenangan, bukan giveaway, Iya. kenang-kenangan. Giveaway lah, Li. Orang dia capek-capek yang kerja. Oh iya. Nggak. Udah, itulah yang penting. Nanti kan sudah tinggal Piala Asia aja Ini berarti. kapan ya? Tahun depan ya? 2026? 2000... Iya, 2000. bukan dong, kan 2026 Piala Dunia. Ya pokoknya sisa tinggal Piala Asia deh. Piala Asia ya? Jadi U23 kan ntar SEA Games. SEA Games Iya. gimana? Ya, SEA Games kan beda lagi. Oh beda lagi. Cuman kan yang sekarang kita harus fokuskan adalah hari ini. SEA Games kan nanti kita bisa bahas nanti waktu SEA Games. Kan? Oh iya benar. Ini kan kita bahas after Piala Dunia, Piala kualifikasi Dunia. Piala Dunia. Iya, kegagalan. BTW fun fact-nya, Curaçao yang dulunya pernah dilatih Coach Patrick, Aha, itu lagi selangkah lagi lolos Piala Dunia. Mereka peringkat 1 sekarang. peringkat 1 sekarang. Ya. Dulu dia pengen itu nggak lolos juga. Sekarang diganti itu. Terus sekarang mau lolos mereka Piala Tapi Dunia. ada yang bilang katanya gara-gara pernah dari Barca ya katanya nggak punya mental juara. Itu terutama pundit-pundit juga itu. Ya udahlah ya. Maksudnya kita mah cuma penikmat sepak bola, pecinta sepak bola. Kalaupun misalnya nanti kayak sekarang nih hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan semua pendukung sepak bola Indonesia, ya sudah. Tapi ya kalau yang tidak sesuai wajib kita kritik. Ya wajib kita kritik. Tapi maksudnya kita bukan mengkritik, maksudnya kita butuh pertanggungjawabannya aja gitu maksudnya. Ya, itu. Kenapa gitu? Apa yang sudah seharusnya track recordnya udah bagus, lagi trennya lagi oke, kenapa ganti? Kenapa diganti? Kenapa rubah? Nah, Kalaupun akhirnya kita kayak gagal, mengutip kata Ibnu Jamil, ya kita bakal lebih ikhlas lah iyalah, daripada kayak sekarang. Kita ngerasa kayak ada janggalnya gitu. ada yang janggal. Makanya apa? Ya udah, makanya kita menuntut evaluasi, menuntut pertanggungjawaban itu apa yang sudah kamu lakukan. Asik. Ini karena gue bukan pemain bola ya, jadi gue kayak Jadi kan, kan kalau lu kan badan lu kan
Olahraga banget. Beli- Kalau gue mah olahraga di meja makan. Kalau lu suruh mungkin gue nge-review bagaimana caranya membuat telur balado atau mungkin mereview rasa telur balado ini dan ini kenapa kayak ada yang kurang. Enak banget lagi anjir. Bisa. Enak banget lagi. Ya udah, nanti kita bakalan bahas-bahas lagi seputar olahraga yang ada. Jadi untuk semua sobat Kongko, jangan lupa saksikan terus Kongko Sport cuma di Kongko Media.